Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Jadi pada pertemuan kali ini atau pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pendekatan geografi. Pada pendekatan geografi nanti akan terbagi menjadi 3. Yang pertama pendekatan keruangan atau nama lainnya pendekatan spasial. Yang kedua pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah atau pendekatan kewilayahan. Tapi sebelum kita membahas 3 pendekatan ini, kita akan bahas dulu apa sih pendekatan geografi dan sampai mana pendekatan geografi itu bekerja. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah membahas tentang objek material dan objek formal dari geografi itu sendiri, maka pendekatan geografi itu sangat berkaitan erat dengan objek formal, atau pendekatan geografi itu ya objek formal itu sendiri. Jadi kalau objek material itu adalah fenomena yang terjadi yang dipelajari geografi, sedangkan objek formal adalah cara pandang atau sudut pandang geografi terhadap suatu fenomena atau gejala yang terjadi di permukaan bumi. Jadi cara mempelajarinya itulah yang disebut dengan objek formal. Oke, dalam pendekatan geografi nanti kalian akan bertemu dengan yang namanya 5W plus 1H. Ingat ya, pendekatan geografi nanti kalian akan bertemu dengan 5W plus 1H untuk bisa menerapkan pendekatan geografi ini. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu what, where, when, dan who. 4 pertanyaan ini masuk dalam kategori pendekatan keruangan atau pendekatan spasial. Nanti meningkat lebih tinggi pertanyaannya adalah why. Why itu pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi. Dan yang terakhir adalah how, yaitu pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Jadi nanti pendekatan yang paling rendah itu ada di sini. Isinya adalah what, where, when, dan who. Masuk kategori keruangan. Kalau ada pertanyaan tentang why, mengapa, maka itu masuk dalam kategori pendekatan ke lingkungan. Dan kalau how, masuk dalam kategori pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Nah, biar tidak bingung, kita akan bahas satu persatu dari pendekatan ini. Yang pertama yaitu pendekatan keruangan atau spasial. Jadi kalau ada pernyataan pendekatan spasial itu sama dengan keruangan, kalian tidak usah bingung. Secara teori kita bahas dulu, yaitu pendekatan keruangan adalah objek material ditinjau dari segi nilai satu tempat dari berbagai kepentingan dalam satu wilayah. Ingat tadi sudah saya sampaikan menjawab 4 pertanyaan. What, where, when, who. Apa yang terjadi? Where, di mana kejadian itu? Ya, terjadinya di mana? When, kapan terjadinya? Who, siapa yang terdampak atau berapa dampaknya, gitu ya. Jadi 4 pertanyaan ini tidak bisa diubah. Kalau geografi selalu what dan where, apa, di mana. Mungkin kalau kalian belajar sejarah, maka akan membahasnya what dan when, apa dan kapan. Kalau sosiologi, what dan who, apa dan siapa. Mungkin seperti itu. Kalau geografi urutannya seperti ini. Nah, what, where, when, who. When dan who bisa dibalik, tapi kalau what dan where ini tidak bisa. Selalu apa dan di mana. Jadi secara garis besar, pendekatan keruangan ini isinya berupa informasi deskriptif dari suatu fenomena yang terjadi. Nanti kita bahas dalam mengkaji ya, menganalisis supaya lebih jelas lagi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologis. Ekologi sama saja ya. Apa itu pendekatan ke lingkungan? Apa itu pendekatan ekologis? Jadi pendekatan ke lingkungan atau ekologis yaitu suatu pendekatan dalam geografi yang menekankan pada interrelasi. Interrelasi itu adalah hubungan timbal balik yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya saling timbal balik, saling mempengaruhi. Tujuan dilakukan pendekatan ini adalah untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dan lingkungannya. Nah, lebih dalam lagi, biar lebih gampang, pendekatan ke lingkungan itu menjawab pertanyaan why. Jadi ketika melakukan pendekatan ini, maka seorang geograf ya, kalau psikologi namanya psikolog, sosiologi namanya sosiolog, kalau geografi namanya geograf. Maka seorang geograf akan mampu menganalisis penyebab-penyebab. Jadi tadi pertanyaannya kan why. Why, mengapa? Berarti itu penyebab.
Pendekatan ini menjawab pertanyaan why. Mengapa suatu fenomena itu dapat terjadi di wilayah tersebut? Kenapa kok di situ? Kok tidak di wilayah yang lainnya? Jadi pasti ada penyebab khusus yang menjadikan fenomena itu terjadi di situ. Itu pendekatannya pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Gitu ya. Yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Ini paling tinggi cara berpikirnya. Pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan merupakan cara berpikir seorang geograf yang paling tinggi, yang tertinggi ya. Mengapa kok dikatakan tertinggi? Karena diharapkan mampu untuk menemukan suatu solusi permasalahan berdasarkan uraian penyebab dari pendekatan sebelumnya. Jadi ada tingkatan. Pendekatan yang paling rendah yaitu ke ruangan, hanya berisi informasi deskripsi, lalu menguraikan permasalahannya, itu berarti masuk dalam pendekatan ke lingkungan atau ekologis. Yang ketiga atau yang terakhir nanti ada upaya penyelesaian, mencarikan solusi. Jadi berpikirnya tertinggi. Maka di sini tertulis diharapkan mampu untuk menemukan suatu solusi permasalahan berdasarkan uraian penyebab dari pendekatan sebelumnya, yaitu dari why tadi. Dalam pendekatan ini dilakukan berbagai macam analisis wilayah, melihat bagaimana persebarannya, serta membandingkan dengan wilayah yang lain dengan harapan mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi untuk menemukan solusi itu harus cari tentang permasalahannya yang berkaitan dengan persebarannya atau hubungannya dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Pendekatan ini menjawab pertanyaan how, bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Oke, biar tidak bingung kita langsung masuk ke cara analisisnya, biar kalian paham bagaimana bekerjanya 3 pendekatan ini melalui 5W+1H tadi. Oke, bisa kalian lihat di sini adalah contoh satu fenomena geosfer, tepatnya fenomena hidrologi yang kita menyebutnya adalah banjir. Banjir sudah banyak terjadi di berbagai wilayah ya. Coba kita analisis menggunakan 3 pendekatan geografi tadi. Yang pertama kita akan coba menganalisis menggunakan pendekatan ke ruangan. Ingat ke ruangan tadi menggunakan 4W, what, where, when, dan who. Apa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan terjadinya, dan siapa terdampak atau berapa kerugiannya. Jadi melihat satu fenomena ini, maka menggunakan pendekatan ke ruangan kalian bisa menjawab ini. Apa yang terjadi? Banjir. Di mana, kapan, dan siapa. Sehingga hasil analisisnya seperti ini kurang lebih. Terjadi peristiwa banjir di kota AAA, saya buat AAA aja ya, pada 18 Agustus. Peristiwa banjir apa? Di kota mana? Ini di mana, where ya. Banjir apa? Kota AAA itu where-nya di mana? When-nya adalah 18 Agustus. Jadi hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Terjadi peristiwa banjir di kota AAA. Jadi ini adalah peristiwa banjirnya apa? Di mananya adalah kota AAA. Kapan? Pada tanggal 18 Agustus 2020. Ini contoh aja ya. Tadi kita sudah menjawab 3 nih, what, where, dan when. Who-nya yaitu banyak warga desa X yang kehilangan harta benda atau menimpa warga di desa X dan seterusnya. Jadi informasinya masih berupa deskripsi saja. Oke, itu adalah cara analisis atau pendekatan menggunakan pendekatan ke ruangan. Bagaimana dengan pendekatan ke lingkungan? Pendekatan ke lingkungan itu menjawab pertanyaan why. Mengapa sih fenomena tersebut dapat terjadi di wilayah itu? Kok tidak di wilayah yang lain? Jadi kita bisa menghasilkan sebuah analisis. Kita cari-cari nih. Peristiwa banjir di kota AAA, tepatnya di desa X. Karena, nah ini kan sudah dicari why-nya, penyebabnya. Beberapa faktor, yaitu 1. Rendahnya sirkulasi air atau drainasenya. Yang kedua, sungai yang dangkal. Nah mungkin akhirnya daya tampungnya yang kurang banyak. Serta banyaknya ruang terbuka hijau yang tertutup oleh bangunan. Jadi di satu wilayah ini, contoh yang kita ambil ini adalah 3 faktor yang menyebabkan banjir di situ. Drainasenya kurang, sungai yang dangkal,
dan banyaknya RTH atau ruang terbuka hijau yang sudah tertutup bangunan, sudah banyak di aspal. Nah, sampai di sini saja itu sudah masuk dalam kategori pendekatan ke lingkungan. Kalau ke ruangan, informasi satu fenomenanya. Kalau ke lingkungan, why itu menganalisis penyebabnya, kok bisa seperti itu, apa sih penyebabnya, itu sudah masuk pendekatan ke lingkungan. Berarti ke lingkungan lebih tinggi daripada ke ruangan. Yang ketiga, pendekatan tertinggi, yaitu pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Menjawab pertanyaan how, bagaimana upaya penyelesaian fenomena tersebut. Tadi kan sudah diketahui dari pendekatan ke lingkungan, why-nya, penyebabnya kan ada 3, sehingga eksekusinya ada di how ini atau pendekatan kewilayahan ini, ya 3 itu tadi. Sehingga hasil analisisnya, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota triple A tadi, yaitu 1, karena drainasenya yang kurang baik, membuat saluran air yang lebih memadai, jadi gorong-gorongnya diperbesar, atau ya pokoknya membuat saluran air yang bisa menampung air lebih besar sehingga tidak mengenang di permukaan. Yang kedua, melakukan pengerukan sungai yang sudah mulai dangkal. Jadi sungainya kan sudah dangkal. Mengapa? Mungkin karena banyak pengendapan di situ dari daerah hulu yang mengalir ke daerah hilir sehingga dikeruk. Tujuannya apa? Supaya daya tampung sungainya jauh lebih tinggi sehingga mengurangi air yang mengenang di daratan, masuk semua nantinya ke dalam sungai. Serta membuka ruang terbuka hijau untuk daerah resapan air. Jelas tadi penyebab yang ketiga adalah RTH-nya kurang, ruang terbuka hijaunya kurang sehingga air tidak meresap, mengalir aja di permukaan, jadilah banjir. Maka dibuatlah daerah resapan air ini, tujuannya apa? Untuk menjadikan air hujan lebih banyak yang terserap ke tanah, tidak langsung mengalir. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan tentang pendekatan geografi. Ada 3 ya. Ada 3 ya. Nanti kalian bisa coba praktekkan dengan fenomena-fenomena yang lain. Contohnya adalah tanah longsor. Bisa kalian analisis dengan 3 pendekatan ini. Kebakaran hutan dan sebagainya. Begitu ya. Oke. Demikian dulu untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.